Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Intensi misa ini yang pertama memohon kebahagiaan kekal bagi Bapak Yosef Herman Hidayat yang telah dipanggil Tuhan 11 tahun yang lalu, dan yang kedua memohon kesembuhan yang optimal bagi Bapak Sinsin yang masih dirawat di Rumah Sakit Boromeus Bandung. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita juga mengaturkan permohonan-permohonan kita supaya kita dapat mengambil sikap yang tepat selama pandemi ini. Mari kita hening sejenak. Marilah menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, berkenanlah memperbarui perjanjian yang telah Kau ikat dengan Abraham. Berkatilah dengan sabdamu dan bukalah hari-hari yang baru dan cerah berkat belas kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Pada tahun ke-9 pemerintahan Raja Sedekia, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Ia berkemah mengepung kota itu dan mendirikan tembok pengepungan di sekelilingnya. Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang ke-11 zaman Raja Sedekia. Pada tanggal 9 bulan yang keempat, ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu, ia tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu. Maka dibelah orang tembok kota itu, dan semua tentara melarikan diri malam-malam melalui pintu gerbang altar kedua tembok yang ada di dekat taman raja. Sekalipun orang Kasdim mengepung kota itu sekeliling, mereka lari menuju ke arah Bah Yordan. Tetapi tentara Kasdim mengejar raja dari belakang dan mencapai dia di dataran Yeriko. Segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Mereka menangkap raja dan membawa dia kepada Raja Babel dari Belah. Ia menjatuhkan hukuman atas dia. Orang menyembelih putra-putra Sedekia di depan matanya, dan kemudian dibutakannya lah mata Sedekia. Lalu dia dibelenggu dengan rantai tembaga di bawah kaki Babel.
dalam bulan yang kelima pada tanggal 7 bulan itu, yaitu tahun ke-19 zaman Raja Nebukadnezar, Raja Babel, datanglah Nebuzaradan, kepala pasukan pegawai Raja Babel ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan, rumah Raja, dan semua rumah di Yerusalem. Semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh semua tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan para pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel dan sisa-sisa halayak ramai diangkut ke pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Hanya beberapa orang miskin di negeri itu ditinggalkan oleh kepala pasukan pengawal itu. Mereka menjadi tukang-tukang kebun anggur dan ladang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, bila aku tidak mengingat Engkau. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, bila aku tidak mengingat Engkau. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, bila aku tidak mengingat Engkau. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, bila aku tidak mengingat Engkau. Bagaimana mungkin kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan Engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kerintangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, bila aku tidak mengingat Engkau. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat Engkau. Jika aku tidak menjadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, bila aku tidak mengingat Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Yesus memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah kepadanya seorang yang sakit kusta. Ia sujud menyembah Yesus dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Yesus lalu mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya.
Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dikisahkan dalam kutipan Injil tadi, Tuhan Yesus melarang orang yang telah disembuhkan dari kustanya untuk memberitahukan hal itu, tetapi terlebih untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah Musa. Padahal jika ia tidak usah melarang saja, paling tidak itu menjadi bukti, menjadi promosi bagi orang-orang bagaimana kehebatan dan legalitas kenabian yang ada pada diri Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tidak memilih sikap itu, melainkan hal yang sebaliknya. Mari kita mohon rahmat Tuhan agar senantiasa dapat bersikap yang tepat di dalam kehidupan kita, khususnya pada saat ini. Mari kita hening sejenak. Kita hantar persembahan dengan lagu nomor 235. 235. Di ufuk langit nan merah kemas kembali, di harapan yang semayang di alam suci hari ini. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, sumber kesegaran hidup, berkenanlah menerima ucapan syukur kami melalui roti dan anggur ini atas segala sesuatu yang telah kami terima darimu, berkat jasa Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab sungguh merupakan kehormatan bahwa kami boleh mengucapkan syukur kepadamu
sekalipun Engkau tidak memerlukan pujian kami. Kami menyadari bahwa sembah bakti kami tidak menambah kemuliaan-Mu, namun sangat berguna bagi keselamatan kami demi Kristus Tuhan kami. Maka pantaslah Tuhan kami itu dimuliakan dan diwartakan oleh segala ciptaan di surga dan di bumi, bersama para malaikat dan malaikat agung yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Skup kami Antonius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima
dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur Engkau berkenan melebur dosa-dosa kami berkat sabda Yesus Putramu. Semoga kami senantiasa dapat menaati sabdanya dan mengikuti bimbingannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. kita sekalian senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Lagu penutup nomor 305. Usai basuh